Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan satu ayat, yaitu ayat ke-102 dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini bahwasannya haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa itu adalah kalian taat kepada Allah. Janganlah kalian durhaka kepada Allah. Kalian bersyukur kepada Allah dan kalian jangan ingkar terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Dan kalian semua hendaknya selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan dan janganlah kalian lupa kepada Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa seseorang belumlah dia haqqa tuqatih, seseorang belumlah dia betul-betul dalam ketakwaannya sampai dia bisa menjaga lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa dia yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berbicara baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, dia diam. Hadirin rahimakumullah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah dia mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita masih Islam, kemarin kita masih Islam, boleh jadi besok kita masih Islam, tapi tidak ada yang menjamin diri kita bahwa jika nanti kita mati, kita masih dalam keadaan Islam. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita semua supaya kita mati dalam keadaan Islam. Dua hal yang harus ada dalam diri kita. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah husnudzon, berbaik sangka. Berbaik sangka kepada siapa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsanu dhanna billahi azza wa jalla." Jangan sampai salah seorang dari kalian mati
kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, artinya ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku. Fa in dhanna khairan, apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, falahu, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in dhanna syarran, apabila hambaku berprasangka buruk kepadaku, falahu, maka dia akan mendapatkan keburukan. Maka dari itu, marilah kita berprasangka baik kepada Allah. Allah adalah zat yang maha baik dan pasti memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Yang saat ini kita terima itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa-apa yang kalian semua benci itu adalah baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian suka itu adalah buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kalian semua tidak tahu apa-apa. Hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama, supaya kita mati dalam keadaan Islam. Yang kedua, supaya kita mati dalam keadaan Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu idza yu'ta ilaihi, dan berikanlah kepada manusia sesuatu yang dia sukai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman seseorang sampai dia memberikan apa yang dia cintai untuk saudaranya. Artinya, dalam berkehidupan bermasyarakat kita, tandanya atau indikator kita bisa berbuat baik kepada orang lain adalah berikanlah orang lain sebagaimana kita ingin diberikan oleh mereka. Kita ingin disikapi oleh orang lain baik, maka dari itu berbuat baiklah kepada orang lain. Itu kiranya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kita ingin matinya dalam keadaan Islam. Yang pertama tadi husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kita berbuat baik kepada sesama manusia. Hadirin rahimakumullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, diteruskan dalam surat Ali Imran ayat 103-nya, dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah. Apa tali Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hablallahi al-Qur'anu, sesungguhnya tali Allah itu adalah Al-Qur'an. Inna hablallahi al-Qur'anul matin, sesungguhnya tali Allah itu adalah Al-Qur'an yang sangat kokoh. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitabullahi huwa hablullahi al-mamdudu minas sama'i ilal ardi. Kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, adalah tali Allah yang menjulur dari langit ke bumi. Dari itu, jamaah hadirin rahimakumullah, mari kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Tentunya kita tidak bisa berpegang teguh dengan Al-Qur'an jika kita tidak mengamalkannya. Kita tidak bisa mengamalkan Al-Qur'an jika tidak paham isinya. Kita tidak bisa memahami isinya jika kita tidak membaca dan berusaha mempelajarinya. Mari kita baca Al-Qur'an, mari kita berusaha memahami isinya,
Mari kita berusaha mengamalkannya. Dengan itu kita bisa berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tafarraqu," dan janganlah kalian semua berpecah belah. Hadirin rahimakumullah, janganlah kita semua berpecah belah karena berbeda pandangan. Janganlah kita berpecah belah karena dalam sholat subuh ada yang kunut, ada yang tidak. Janganlah kita berpecah belah karena kita beda madhab. Ada yang madhab Hanafi, ada yang madhab Maliki, ada yang madhab Syafi'i, ada yang madhab Hambali. Semua kita, apabila kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat Allah, kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita beriman kepada Rasul Allah, kita beriman bahwa akan ada hari kiamat, kita beriman dengan kodok kodarnya Allah, dan kita masih sholat, kita masih zakat, kita masih puasa di bulan Ramadan, kemudian kita masih berhaji apabila kita mampu. Itulah kita semua harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan janganlah kita bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang bercerai-berai meskipun jumlahnya banyak, dia mudah dikalahkan oleh orang-orang yang membencinya. Kita dihadapkan oleh sebuah fakta bahwa umat Islam saat ini adalah umat yang paling banyak di dunia. Dari penduduk yang ada di dunia ini sekitar 4-5 miliar, 1,7 miliarnya adalah mereka pemeluk agama Islam. Jika mereka tidak bersatu sebanyak itu, maka umat Islam mudah dikalahkan. Dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tafarraqu," janganlah kalian berpecah belah. Hadirin rahimakumullah, itu saja kiranya yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.